Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan perkenalan dulu ya. Dan perkenalkan, nama saya Calvin Jakaria. Saya dari kelas 2 MI 1, di mana saya akan menjelaskan tentang tugas dari praktek pemrograman web 1 yang ditugaskan untuk membuat tema masing-masing dari yang telah kalian tentukan atau dari yang saya sudah tentukan ya. Nah, di sini saya mengambil tema yaitu tentang inventory input barang keluar masuk. Jadi jika barang itu ingin masuk ataupun ingin keluar itu sudah apa ya? Sudah dicatat ataupun nanti kita akan lihat aja ya tentang aplikasinya atau websitenya. Nah, di layar ini kalian bisa lihat bahwa kita akan dimulai dengan login. Di mana login ini sangat penting ya. Nah, di sini kita login menggunakan admin. Kenapa sih kita itu harus login? Karena takutnya ada orang yang emang sembarangan masuk ke dalam aplikasi kita atau ke dalam website kita yang bukan petugas. Dimana kan kalau inventory gudang ini kan harus identik dengan petugas yang loginnya. Di sini kita akan contohnya admin. Bagaimana sih cara menambahkan admin ini tuh untuk login? Kita akan masuk ke PHP My Admin-nya, di mana PHP My Admin ini di dalam login ini ada email dan password. Nah, di sini kita punya satu ID user yang dimana ID user ini bisa digunakan kita untuk login. Nah, untuk login mana tadi lupa. Nah, ini lagi. Nah, kita akan passwordnya kita 1 2 3 4 5 seperti yang tadi. Nah, ini adalah fitur dari website yang dibuat. Nah, yang pertama ada stok barang, ada barang masuk, ada barang keluar, ada logout juga. Nah, logout itu kan keluar ya. Nah, maaf, di logout kita masuk lagi. Nah, oke. Nah, di dalam stok barang ini banyak sekali fitur atau banyak sekali komponen yang memang harus kita buat atau harus kita inputkan. Contohnya ini sudah ada ya, di mana terdapat ada nomor di dalam tabel, ada nama barangnya apa, deskripsinya apa, stoknya apa, dan aksinya itu bisa digimanakan saja. Contohnya, kita akan menambahkan sebuah barang, di mana barang ini kita contohnya seperti celana. Deskripsi barang ini bahan poton combat. Ini aja lah, nulis bebas aja lah. Yang penting kita bermaksud untuk menambahkan deskripsi dengan sesuai ya. Ini submit. Nah, ketika submit ini otomatis sini sudah masuk lah. Kenapa sih sudah masuk ini? Nah, ini ada fitur yang dimana oh ya, sebelum tadi ini lupa nih. Ini login, ini kita tuh menggunakan apa ya? Koneksi ini kita beri apa? Beri nama dengan nama yang emang kita sesuaikan saja dengan masing-masing ininya, seperti login. Ini kan login, dimana di login ini tuh ada require function PHP ini untuk memanggil dari function PHP ini, yang dimana ini adalah untuk mengkonekkan sebuah antara PHP My Admin yang ini dengan website kita yang ini ya. Nah, sekarang kita akan kembali lagi ke tadi ya. Nah, ini adalah stok barang. Stok barang ini di sini kita bisa mengedit juga nih. Misalkan yang ini nih, ini kita akan edit, ini bisa diubah dari nama barangnya ataupun dari deskripsinya bila mana ada kesalahan ataupun ada ingin perubahan gitu. Ataupun kita bisa mendelete-nya jika kita menginginkan. Apakah Anda yakin ini menghapus hijab? Kita hapus saja. Nah, seperti itu dari stok barang. Nah, ininya stok barang itu berada di masuk. Nah, ini adalah dari require, dari kita memanggil ini function PHP yang ini agar nanti setiap apa ya namanya tuh, kayak pergantiannya lah, ketika ngeklik ini itu kita sudah nyambung ya. Jadi kita sudah terkonek gitu lah. Kalau bahasanya seperti itu. Dan ini adalah codingannya.
Bisa kalian lihat kalau dijelaskan satu-satu mungkin ini akan sangat memakan waktu juga ya. Dimana ini ada ID barang seperti tadi, tabel ID masuk, tanggal, nama barang, kuantiti dan keterangan. Ini sudah disusun. Nah, kita ke logonya juga, ini logo yang tadi logo itu ya, kita kembali lagi ke header, kita kembali lagi ke login PHP, atau kita kembali lagi ke yang di sini, di mana ini tuh sudah apa ya, sudah ada email dan passwordnya. Kita masukkan database yang sudah kita ambil dari PHP My Admin tadi ya, yang sudah diisi gitu, ada email dan password seperti itu. Kita lanjut lagi ke database-nya, ke ininya. Langsung kita ada barang masuk nih. Ini barang masuk, gimana sih cara nambahinnya ya? Kita sama saja sih fiturnya, tambah barang di seperti ini gitu, seperti cuman ini tuh terintegrasi dengan tadi, karena kita sudah memasukkan celana, maka kita tinggal mengisi kuantiti dan penerima. Misalkan nih, kuantitinya berapa barang yang masuk itu, celana itu berapa kuantitinya. Misalkan kuantitinya itu ada 200. Penerimanya siapa? Penerimanya itu ya kita ibaratnya Kevin aja ya, sama kita sendiri ya, masa sendiri. Nah seperti ini, dan ini akan otomatis tercatat tanggalnya. Ini akan tercatat otomatis tanggal, ini celana, ini jumlahnya, stok barang. Jika kita nambahin lagi nih, nambahin nama barang, misalkan baju, deskripsi barang, bahan kaos, stoknya kita mempunyai 300. Nah, ini stoknya 300, dan di sini ini otomatis barang masuk kita tambahkan, bisa baju, bisa celana. Jadi menambahkan otomatis ke sini ya. Ini bisa sangat memudahkan biar kita tidak usah mengetik lagi gitu. Dan barang keluar, kita akan lanjut barang keluar. Nih barang keluar juga sama sih, kita ngambil dari data yang barang masuk juga. Ini akan dicatat barang masuknya itu berapa sih, biar kita itu mengetahui barang masuk ke gudang kita itu berapa barang masuk. Dan barang keluar itu yang barang yang apa ya, yang dibeli oleh seorang itu berapa sih, tanggal berapa gitu. Seperti itu. Seperti misalkan kita masukin saja ya, baju seperti yang tadi, kuantitinya misalkan keluar 100 nih, tadi kan 200, penerimanya ya Kevin lagi kita. Ini sama saja seperti yang tadi. Jika datanya banyak ini, maka showing ini akan dananya banyak juga, jadi kita bisa menggunakan fitur search untuk mencari nama barang, ataupun kita bisa menggunakan next atau previous jika emang, tapi sih diusahakan kita menggunakan search aja. Dan ini ada barang masuknya juga. Barang masuknya juga sama, jika barangnya emang banyak kita bisa menggunakan search juga, atau kita ingin melihat misalkan ini 10 data nih, ada 10 data kok yang kelihatannya cuma 10 data ya, ini kita bisa tambahkan, so kita bisa melihat 25, 50 atau 100 data ke bawah. Jadi kita nggak usah mencet next ataupun previous jika kita bisa melihat, bisa mengatur 10 atau 25 atau 50 atau 100 data yang akan dilihat gitu. Nah seperti itu. Ada fitur yang emang saya buat dari stok barang masuk, barang keluar, hanya seperti itu. Ini sangat memudahkan sekali untuk kalian yang emang mempunyai pekerjaan ataupun mempunyai bisnis yang inventory gudang seperti yang konveksi seperti itu. Nah ini sangat bisa membantu juga. Seperti itu mungkin yang saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Database dan PHP My Admin juga. Oh iya, sebelum itu kita jelaskan sedikit aja ya. PHP My Admin itu kita hanya membuat 4 tabel saja. 4 tabel, di mana 4 tabel ini yang tadi saling terintegrasi. Saling terintegrasi itu ya ada ID keluar, ID barang, tanggal, penerima, dan kuantiti. Seperti yang tadi. ID keluar tadi ada barang masuk. Ini barang keluar. Ada nama barang, ada kuantiti, ada penerima, seperti. Dan dari database-nya kita menggunakan kita masukkan dengan sesuai tipe atau inputan yang ada di tadi ya, supaya ada di inputan yang ada di tadi ya, supaya ada di bentar.
Nah, yang ini kan disesuaikan dengan misalkan barang masuk itu terdapat apa yang aja. ini kan disesuaikan dengan misalkan barang masuk sama itu jumlah terdapat tangan, apa aja. quantity ada Tanggal seperti ini kan ada sama number, jumlah tipenya number, quantity ada quantity, seperti ini kan ada kelasnya from number, control, tipenya number, dan placeholder-nya karena kelasnya dia from one gitu control, ya, dan seperti itu. placeholder-nya Dan di sini dia kita one juga gitu ada ya, tabel seperti PHP itu. My Admin-nya. Dan di Nah, sini tabel PHP kita My juga Admin ada kita ini tabel ada PHP My 4, Admin-nya. Tabel PHP My ada Admin keluar, kita ini ada login, masuk, 4. dan stop. Ada keluar, login, masuk, Itu dan cukup sekian stop. yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Itu cukup Masih sekian belajar juga. yang saya Dan mohon sampaikan. maaf bila kurang jelas, kesalahan, karena emang belajar agak kaku juga ya. Dan mohon maaf bila kurang jelas, Wassalamualaikum warahmatullahi karena wabarakatuh. emang Terima agak kasih. kaku juga ya.